Kalau tasawuf lebih pada menggunakan zauk, intuisi. Tadi juga kita sudah mendengarkan ada 3 bentuk tauhid dalam konteks tasawuf. Yang pertama terkait dengan syawahid, yaitu kesaksian, dasarkan pada kesaksian tentang ketunggalan ilahi. Yang kedua terkait dengan fananiyah, gitu, segala sesuatu berasal dari Allah, berasal dari ketunggalan. Dan yang ketiga yang luar biasa, yang betul kita eksplorasi lagi, yaitu terkait tauhid mutlak, yang dalam hal ini hubiyah, yaitu yang bahwa hakikat Tuhan hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Nah, kalau dalam Al-Quran itu kan menggunakan kul huwallahu, begitu ya, tadi sudah dibahas, lahu dan sebagainya. Itu kan kalau dalam itunya lebih ke makna apa ya, maskulin ya saja. Makna apa itu terikat dengan bahasa Arab atau bagaimana pemaknaannya? Jadi ya seolah-olah Tuhan itu maskulin atau gimana? Bukan ya? Begini ya, bahwa ketika pengisyaratan tentang dia gitu, itu menggambarkan tentang hakikat ketunggalannya, telak ya. Berbeda pada hakikat hiya ya. Ketika hiya itu menggambarkan kemudian jam, darinya muncul pluralitas di situ, gitu ya. Tapi pada hakikat huwa, dia dalam kemutlakan ketunggalan yang menjadi sumber ya. Gitu. Jadi bukan persoalan ini gender dalam makna, kemudian kita seringkali memaknai, dan ini menurut saya kekeliruan kalangan gender ya, yang selalu dalam pemahaman biologis ya, gitu. Bahwa dari kepluralan ini muncul kemudian dari ketunggalan itu muncul pluralan, demikian sebaliknya. Jadi Sachiko Murata dalam The Tao of Islam menggambarkan hal menarik sekali. Ada pasangan di mana satu mencurahi dan yang kedua menerimanya. Dan sumber yang mencurahi ini adalah maskulin dan menerima ini adalah feminin. Tapi tentu dalam tanda kutip ini harus dipahami dalam kosmologi irfani. Bukan dalam konsepsi gender yang bersifat biologis. Kekeliruan utama kalangan gender itu dalam melihat hal-hal yang bersifat kosmologi irfani ini dalam kacamata biologis. Ini yang menjadi problemnya. Bahwa penggambaran menarik, dan ini menurut saya bahwa kalangan gender yang kalangan muslimah harus membaca karya Sachiko Murata itu ya, The Tao of Islam. Menurut saya itu menjadi sesuatu karya yang par excellence ya, dalam istilah ini, merupakan satu hal yang menjadi rujukan dalam memahami konsepsi yang muncul dalam penggunaan istilah yang maskulin dan feminin. Bukan dalam konsepsi dia dimaknai dalam konteks biologis ya. Sehingga seakan-akan bahwa laki-laki mendominasi perempuan, tidak dalam pola yang seperti itu. Yang satu menghadirkan, yang lain kemudian menampung ya, pada konteks ini. Nah, pada konteks penggunaan istilah huwa yang maskulin, karena dia menjadi sumber dari ketunggalan muncul plural. Dia plural yang menampung ketunggalan. Dia sumber dari pluralitas yang menampung ketunggalan. Jadi Ibnu Arabi misalnya dalam khusus menggambarkan bahwa yang tunggal itu menghasilkan pluralitas, yang pluralitas itu menampung atau kesadarannya hanya pada yang tunggal. Jadi seluruh pluralitas ini dia menuju ketunggalan, dan yang ketunggalan itu menghadirkan yang plural. Terima kasih. Kita akan masuk dulu ke ini yang live chat ini. Terima kasih beberapa kawan sudah hadir di sini. Ini dari Silenter, ketika salat menghadap kiblat atau Ka'bah di Makkah, itu bermakna bentuk dari manifestasi tauhidkah
kalau tak hadap Ka'bah, sahkah orang Islam dalam salatnya? Ini mengingatkan saya, ini terkait dengan tauhid ibadah itu, apakah ketentuannya sudah ditentukan atau misalkan ada hal yang lain itu, Ustaz? Ya, ada tingkatan ya, bahwa dalam pemaknaan tingkatan syariat, maka Ka'bah dimaknai sebagai bangunan persegi 4 yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Dan itu menjadi kiblat ya. Kiblat itu menuju ya. Dalam pemaknaan konsepsi tingkatan syariat, maka tidak sah sholat seseorang kecuali dia menghadap pada kiblat itu, karena penggambaran bagaimana kemudian semua tertuju pada ketunggalan ini. Dan menarik, ada satu hadis saya ingin menggambarkan. Limadza, ada orang bertanya pada Rasulullah SAW, wa limadza sumiya Ka'bah Ka'batan, kenapa Ka'bah itu dinamakan Ka'bah? Rasulullah mengatakan bahwa fa'innaha murakkab, karena itu fa'innaha murabba, atau karena dia persegi 4 gitu ya. Dan wal asasul Islam min arba'atil kalimat, dasar Islam itu dari 4 kalimat yang utama. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Keempat kalimat inilah yang menjadi fondasi dasar dari kehadiran Islam. Oke. 4 kalimat yang menggambarkan hakikat tauhid ya, tentang dirinya. Nah, inilah yang kemudian kenapa Ka'bah ini menjadi kiblat ya, karena dia menjadi penggambaran dari hakikat tauhid. Dan ini tentu bahwa sholat harus menghadap kiblat ya. Baik kiblat dalam makna kemudian tingkatan syariat. Pada tingkatan tarekat, kiblat itu tidak lain adalah qalb ya, hati manusia, itulah kiblat ya. Bagaimana dia menghadapkan hatinya itu pada kesadaran tentang hakikatul haq. Karena itu salah satu syarat dari sholat adalah hudurul qalb ini, hadirnya hati ya. Jadi pada tingkatan tarekat tentu orang yang tidak hadir hatinya dalam sholatnya itu dilaksanakan secara ghiflah, secara lalai, dan ini sholat yang tertolak ya. Lazina hum fi sholatihim sahun, kata Al-Quran. Dia lalai hatinya itu, sehingga dia sebenarnya tidak menghadap apapun di situ ya. Pada tingkatan kemudian hakikat, makna daripada kiblat itu bukan lagi sekedar hati, tapi hakikat ketunggalan mutlak dirinya. Dalam makna ini menarik ketika menjelaskan ayat Al-Quran bahwa la taqrabus shalah wa antum sukara, jangan kamu dekati sholat dalam keadaan mabuk. Ini dalam pemaknaan secara zahir mabuk dalam makna bahwa kehilangan akal ya. Tapi bahwa pada konteks itu Nawawi menjelaskan bagaimana lagi kamu mau sholat sementara engkau sudah berada dalam hakikat dia. Mabuk itu di mana seseorang sudah hilang kesadaran tentang dirinya, yang ada adalah kesadaran tentang dia. Di situ dia mabuk terhadapnya ya. Syibli berkata bahwa wa ma ra'aitu muhibban illa sukara, tidak kesaksikan orang yang jatuh cinta itu kecuali dia dalam keadaan mabuk. Ketika dia, tapi ini tentu saya tidak ingin menyampaikan inilah ya pada konteks pembicaraan kita yang terbuka seperti ini ya. Tapi bahwa pada kesadaran itu Ibnu Arabi menggambarkan ketika Anda dalam kesadaran mutlak tentang dia, maka di situ tidak ada dualitas ya padanya. Jadi Ibnu Arabi menjelaskan hal yang menarik terkait ayat itu ya. Mungkin bisa dibaca ya di dalam kitab Futuhatul Makkiyah terkait ayat wala taqrabus shalah wa antum sukara, itu pada tingkat hakikatnya. Jadi ada perbedaan dari kita tetap harus menghadap kiblat ya. Dan Ka'bah
menjadi kiblat itu, walaupun pemanaan dari tiap tingkatan itu berbeda satu dengan yang lain. Oh, terima kasih Ustaz. Ini sambil menunggu juga dari teman-teman lain yang barangkali masih ada pertanyaan. Kalau kan dakwah pertama Islam itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu sebetulnya kan ada aspek akidah atau aspek yang tauhid itu ya, yang kemudian kita karena posisinya kan berhadapan dengan kaum Quraisy itu yang kufur yang politeis ya, antara posisi monoteis melawan politeis karena dia bersifat zohir ya. Iya, kayak gitu. Tetapi dalam Al-Quran ini disebutkan bahwa ternyata mereka juga bertuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya dalam itu. Tapi bahwa penuhanan pada Allah itu dia zohirkan dalam wujud yang bersifat material. Oh, material itu. Ini yang kesadaran material ini yang kemudian menyebabkan terjadi kemusyrikan ya konteks itu. Ini yang kemudian yang dibersihkan oleh Nabi itu sebenarnya adalah kesadarannya ya, kesadaran hakikat karena kata Allah itu sendiri kan sudah muncul jauh sebelum Islam ya. Jadi dan itu adalah ini yang paling mutlak, paling tinggi ya. Mereka sadar tentang itu, tapi bahwa kesadaran tentang hakikat Allah ini yang keliru ketika mereka kemudian tajasumkan dalam pola yang bersifat material. Ya. Ini yang kemudian ini sementara Yahudi misalnya sebaliknya ya. Yahudi itu tidak mengenal istilah tasbih, tapi yang ada pada konteks mereka adalah tanzih. Dan ini juga menjadi satu persoalan. Kenapa? Karena tidak bisa ini berada dalam kesadaran antara tanzih dan tasbih ya, dalam Islam. Di satu sisi ada tasbih, tapi di sisi lain bahwa ada tanzihnya. Ada yang penggambarannya tentang dia, tapi bukan dia. Ini jadi baina tanzih wa tashbih itu sesuatu pembicaraan yang cukup menarik ya di Sachiko Murata ya, di Tao of Islam itu pembicaraan itu menjadi sesuatu pembicaraan yang cukup menarik tentang konsepsi tanzih wa tashbih. Demikian juga dalam gagasan ontologisnya Ibnu Arabi. Baik Ustaz, kita tutup saja dengan doa. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma arifna nafsak fa ilam tu'arifna nas'alna ridha rasulak. Allahumma arifna rasulak fa ilam tu'arifna rasulana arif hujjatak. Allahumma arifna hujjatak fa ilam tu'arifna hujjatak dalalna an dinina wa la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ya arhamar rahimin. Mari kita tutup sama dengan baca hamdalah dan salawat. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib.